Hai semuanya, kembali lagi di Tanpa Batas. Terlepas dari model mobil terbaru, tentu saja mobil bekas tahun 90-an pun kini turut mencuri perhatian sebagian orang. Pasalnya, selain harganya yang jelas lebih murah, mobil bekas tahun 90-an dinilai memiliki daya tarik tersendiri yang mana terletak pada kualitas, konsep, dan desain timeless yang diusung oleh beberapa mobil tua ini, teman-teman. Sehingga masih sangat relevan dan belum kalah dari mobil terbaru saat ini. Tapi sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah mengeklik video ini dan silahkan tekan tombol subscribe apabila belum. Di urutan pertama ada Toyota Grid Corolla 1600cc SEG tahun 95. Model sedan satu ini memiliki karismatik tersendiri yang nyatanya masih tetap digandrungi oleh banyak masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya komunitas Grid Corolla yang tersebar di berbagai kota, teman-teman. Pertama kali hadir, Grid Corolla masuk di Indonesia pada tahun 92 dengan menawarkan 3 tipe 16 SEG, 16 SE, dan 13 SE untuk menggantikan Toyota Twin Cam, teman-teman. Sebagai saksi bisu kesuksesan klan Corolla di Indonesia, mobil ini sempat diberikan facelift pada tahun 94 dengan menawarkan 2 tipe saja, 16 SE dan 16 SEG. Tapi sayangnya fitur auto retract dipangkas untuk model faceliftnya ya teman-teman. Salah satu yang paling spesial terletak pada desain eksteriornya. Bodi luarnya memiliki tampilan yang tak lekang oleh waktu karena memiliki desain yang timeless. Meski mobil ini terhitung 20 tahun lebih, tapi desainnya masih sangat relevan dengan mobil-mobil baru saat ini. Inilah salah satu alasan mengapa Toyota Grid Corolla masih memiliki harga yang stabil. Jika berbicara bahan yang digunakan untuk mengemas interior dari mobil ini, jawabannya adalah berkualitas dan berkelas, serta dirancang ergonomis, teman-teman. Ya, semua fitur seperti audio dan penyejuk AC menjadi sangat mudah dijangkau oleh pengemudi. Namun di sisi lain ada kekurangan tersendiri seperti dimensi kabin yang cenderung agak sempit untuk menampung 5 orang. Hal menarik lainnya adalah pengaturan tilt dan power steering sehingga lebih mudah untuk menyesuaikan kenyamanan saat berkendara. Rangka bodinya juga sudah didukung dengan side impact beam yang berfungsi untuk meminimalisir benturan dari arah samping sehingga penumpang dapat lebih aman ketika terjadi kecelakaan. Fitur keselamatan standar lainnya juga dihadirkan seperti power window, central door lock, serta seatbelt IRL. Mobil ini dibekali mesin berkapasitas 1600 cc menggunakan kode 4 AFE yang mampu mencapai daya maksimal 115 HP dan torsi sebesar 147 Nm. Pada putaran bawah, kalian sudah bisa merasakan daya yang cukup menggigit. Nantinya, tenaga tersebut disalurkan ke roda depan menggunakan transmisi 5 percepatan manual dan matic 4 percepatan. Mobil ini memiliki desain yang tak lekang dimakan waktu ya teman-teman. Mesinnya bandel dan irit bahan bakar, jadi untuk dalam kota dia bisa menempuh 10 hingga 11 km per liter dan 11 hingga 14 untuk luar kotanya. Harga jualnya juga stabil untuk mobil seusianya. Owner dealnya mudah didapat dan harganya cukup terjangkau teman-teman. Tapi sayangnya untuk suspensi cenderung terlalu empuk, interiornya tidak begitu luas dan performa mesin pas-pasan terutama di putaran atas teman-teman. Untuk harganya mobil ini memang cukup bervariasi. Tapi untuk keluaran 95 sekarang rata-rata harga dibanderol dengan angka 50 jutaan dengan pajak sebesar 1 jutaan rupiah teman-teman. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here. Berikutnya ada Honda Civic Vario tahun 96. Honda Civic Vario yang menjadi generasi ke-6 Honda Civic pernah menjadi sedan populer di masanya. Layaknya Honda Civic Genio, produksinya hanya bertahan selama 5 tahun. Muncul di Indonesia pertama kali pada tahun 96 teman-teman. Vario kala itu langsung menghadang Toyota Corolla, Mazda Familia hingga Mitsubishi Lancer CK4. Vario dikenal sebagai salah satu sedan dengan desain yang menawan. Mobil ini hadir dengan teknologi yang lebih canggih dibandingkan sedan lain pada masanya dengan teknologi VTEC pada mesinnya. 3 tahun setelah diluncurkan, mobil ini mendapatkan ubahan minor facelift pada tahun 99 dan akhirnya digantikan oleh Honda Civic ES pada tahun 2001 teman-teman. Populasinya cukup banyak di Indonesia sehingga bisa kalian temukan dengan mudah di berbagai pasar mobil bekas.
Sebagai sedan compact yang diperuntukkan dalam perkotaan, Civic Vario menawarkan dimensi yang compact serta lekuk bodi yang halus, menghadirkan kesan elegan yang juga tak kalah dengan mobil-mobil terbaru saat ini teman-teman. Terdapat beberapa perubahan yang dilakukan pada eksterior depan dibanding generasi sebelumnya. Salah satunya dengan adanya penambahan grill tipis yang disematkan pada fascia depan serta aliran udara yang lebih kecil pada bumper bawah. Kabin Honda Civic Vario memang terasa kurang menarik dibandingkan sedan premium yang dipasarkan di era yang sama. Dengan umurnya yang sudah memasuki lebih dari 20 tahun, tentu saja fitur yang diberikan masih tidak terlalu canggih. Tapi kalian akan menjumpai head unit double din dan kisi-kisi AC yang dikelompokkan dalam satu cluster yang berada tepat di tengah-tengah dashboard teman-teman. Hal ini menjadikan tampilan dashboard terlihat lebih rapi dan lebih clean. Fitur standar lain seperti tilt dan power steering, power window, central lock, electric mirror, dan seat belt model IRL tentunya hadir dalam mobil ini. Keunggulan Civic Vario ketika diperkenalkan adalah mobil ini merupakan yang pertama menggunakan mesin VTEC untuk Civic. Berbekal mesin D16Y5 1600cc, 4 silinder garis 16 katup SOHC, mobil ini mengeluarkan tenaga maksimal sebesar 125 HP dan torsi puncak di 148 Nm, yang kemudian disalurkan melalui roda depan dengan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Mobil ini populer bukan hanya karena mesinnya yang bertenaga teman-teman, tapi juga irit bahan bakar dibandingkan mobil lain di kelasnya. Jadi untuk dalam kota, mobil ini mampu menempuh jarak 10 hingga 11 km per liter dan 11 hingga 13 untuk luar kotanya. Mobil ini juga nyaman dan lincah saat dikendarai, desainnya long lasting, mesinnya responsif pada putaran menengah hingga atas, kabinnya tidak terlalu sempit, letak panel konsol mudah digapai, harga jual kembali bertahan dan spare partnya sangat melimpah teman-teman. Tapi sayangnya fitur dan keamanan masih minim, bushing arm dan komponen kaki-kaki lainnya tergolong lemah, mesin kurang responsif pada putaran bawah meskipun mengadopsi mesin SOHC dan interiornya terlalu sederhana teman-teman. Untuk harganya mobil ini memang sangat bervariasi teman-teman, tergantung dengan kondisi dan daerah masing-masing. Tapi untuk keluaran tahun 96, rata-rata harga sekarang dibanderol dengan 55 jutaan dengan pajaknya sekitar 1.300.000-an. Berikutnya ada BMW E36 318i tahun 97. BMW seri 3 memiliki usia yang cukup lama, di mana debut pertama seri small luxury sedan ini dimulai pada tahun 75 dengan E21. Semenjak saat itu hingga saat ini BMW seri 3 sudah hadir dalam 7 generasi teman-teman. Namun secara popularitas ada satu generasi BMW seri 3 yang secara populasi lebih dominan di Indonesia dan sekarang menjadi tren kembali untuk BMW lawas di Indonesia. Hingga sekarang mobil ini masih sangat banyak dicari oleh sebagian orang karena mobil bekas BMW seri 3 ini kini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau dan keasikan berkendara yang ditawarkan mobil yang diproduksi pada tahun 90-an hingga tahun 2000 ini masih relevan hingga saat ini teman-teman. Untuk mengejar aerodinamika plus tampilan yang modern pada masanya, BMW akhirnya menerapkan penempatan headlight di balik kaca mika yang selama generasi pendahulunya dibuat terbuka. Penempatan kidney grille kini disejajarkan dengan area headlight ganda model proyektor. Dan lekukan dari area kidney grille pun disejajarkan dengan garis bodi pada area kap mesin. BMW identik dengan format dashboard driver oriented, di mana hal ini bisa dilihat dari penempatan central cluster yang menghadap ke pengemudi. Menariknya adalah sekalipun lebih driver oriented, beberapa fitur khas mobil modern sudah ditemukan pada BMW 318i. Contohnya pada instrumen cluster sudah terdapat information on board komputer. Selain itu di central cluster juga terdapat audio dengan pemutaran sisi dan pengaturan AC digital. Selain itu juga jika diperhatikan di sekitar area tuas transmisi, terdapat 4 tombol untuk mengoperasikan power window masing-masing pintu yang diatur dari depan. Hanya saja untuk ruang penyimpanan agak sedikit pelit teman-teman. Tidak adanya ruang penyimpanan tertutup pada konsol tengah mengakibatkan ruang penyimpanan tertutup hanya bisa ditemukan pada glove box penumpang depan. BMW sudah menyematkan teknologi ABS sebagai teknologi berkendara standar pada mobil ini. Untuk mobil keluaran 90-an, fitur keselamatan yang digunakan oleh BMW 318i sudah tergolong cukup dan mewah pada masanya.
Contohnya adanya penggunaan SRS airbag yang tersedia untuk pengemudi. Sedangkan untuk penumpang lain sayangnya hanya mengandalkan seatbelt yang bisa dikatakan pada masanya dirasa masih cukup. Untuk dapur pacunya, mobil ini dibenamkan mesin M43B18 1800cc 4 silinder garis SOHC yang mampu mencapai tenaga sebesar 115 HP dan torsi puncak di 168 Nm. BMW E36 318i ini adalah mobil paling basic untuk belajar memiliki BMW. Pengendaliannya asik dan berpenggerak roda belakang, harganya terjangkau, lebih irit jika dibandingkan dengan BMW 320i atau 323i karena untuk dalam kota masih bisa menempuh jarak 8 hingga 10 km per liter dan 10 hingga 12 untuk luar kotanya. Mobil ini juga memiliki tampilan yang ciamik dan masih relevan untuk dipakai di tahun saat ini, teman-teman. Tapi sayangnya performa mesin dirasa biasa-biasa saja. Umur cukup tua mengakibatkan perawatan dan pengecekan kondisi mobil harus lebih ekstra. Lalu untuk fiturnya masih kalah jika dibandingkan dengan 320i atau 323i. Untuk harganya mobil ini juga cukup bervariasi ya teman-teman, tergantung dari kondisi dan juga daerah masing-masing. Tapi untuk rata-rata harga, mobil ini sekarang dibanderol dengan harga 58 jutaan dengan pajak sekitar 1.400.000-an. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa mobil sedan dengan desain yang timeless dan juga konsep yang cukup pol banget yang masih sangat relevan untuk dipakai di tahun saat ini teman-teman. Tapi jangan lupa selalu ajak teman atau montir ya teman-teman saat kalian ingin membeli mobil bekas, agar kalian tidak salah pilih. Sampai jumpa di video kita berikutnya dan salam tanpa batas.